Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusi buat siapa? Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya yang di yaumul akhir nanti, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama yang saya hormati atau yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bawang, kali ini yang diwakili oleh Bu Istina yang saya hormati, dan yang saya hormati rekan-rekan semua, Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Bawang yang berbahagia. Yang paling utama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu dan bapak semua yang mau hadir dalam acara diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Bawang. Jadi nanti akan saya bawakan materi tentang budaya positif ini untuk saya sampaikan kepada bapak ibu guru semua. Sebelum memasuki acara inti, mohon berkenan kepada Bu Istina selaku perwakilan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bawang untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Kami persilahkan Bu Istina. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum acara ini dilanjutkan ya, kita buka dulu tadi ya dengan membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang saya hormati teman-temanku semua yang hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak SMK Negeri 1 Bawang, yaitu Bapak Andrian Kristanto. Untuk kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan materi budaya positif. Mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Andrian nanti bermanfaat untuk kita secara pribadi dan anak didik kita. Demikian saja sambutan dari saya. Terima kasih untuk Pak Andrian yang sudah mengundang kita untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, memasuki acara inti yaitu tentang paparan terkait tentang budaya positif di SMK Negeri 1 Bawang. Lanjut Bu Yayu. Jadi pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu semua, saya akan memaparkan tentang berbagi praktik baik penerapan budaya positif, penggunaan tahapan segitiga restitusi. Mungkin kalimat segitiga restitusi ini sudah pernah didengar kemarin oleh Bu Yayu. Nah, nanti saya akan lebih memperdalam lagi. Apa sih itu segitiga restitusi gitu ya nanti. Kemudian langsung Bu Yayu. Nah, materi pokok dari paparan yang akan saya sampaikan yaitu ada 7. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang selanjutnya ada kebutuhan belajar, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu penerapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin Bapak Ibu guru semua ini sudah mendapatkan berbagai macam ilmu terkait tentang budaya ataupun paradigma belajar yang sudah ada. Nah, pada zaman di era 2000 kurikulum 2013 zaman dahulu, ini katanya di materi kurikulum merdeka ini ada beberapa hal yang berubah ya. Yang pertama, dulu pusat dari kegiatan belajar itu fokus kepada guru. Kemudian sekarang diubah kepada pusatnya itu adalah murid. Gitu ya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh murid itu yang nantinya harus dipenuhi oleh seorang guru. Gitu katanya. Jadi kebutuhan dasar dari si murid ini harus terpenuhi oleh gurunya. Kemudian pembelajarannya nanti akan dinilai secara holistik, secara keseluruhan. Jadi walaupun dulu sudah pernah dilakukan dari segi sikap, dari segi keterampilan, dari segi pengetahuan, nah sekarang semuanya lebih dinilai lagi. Ya, dari akhlak dan sebagainya dinilai. Itu adalah penilaian holistik. Kemudian
dari hafalan kemudian menjadi pemahaman. Nah, ini mungkin yang sudah pernah disampaikan oleh Pak Suko selaku pengawas SMK Negeri 1 Bawang pada waktu itu, bahwa jadi anak didik kita nantinya goalnya itu paham. Jadi paham katanya ini adalah level kognitif yang paling tinggi. Kemudian dari kurikulum tertutup ke kurikulum yang lebih fleksibel. Selanjutnya ada dari pembelajaran yang tertutup kemudian menjadi pembelajaran yang terbuka. Next, yuk kita dalami lagi dari dua hal terakhir yang tadi saya sampaikan. Jadi paradigma lama pendidikan Indonesia menerapkan kurikulum yang tetap dan kaku. Jadi di era 2013 zaman dahulu, pokok pembelajaran kita sudah disediakan full oleh pemerintah. Jadi apa yang sudah ada di dalam buku, mari kita sampaikan. Nah, di era kurikulum 2013, walaupun sudah ada buku, guru memiliki kewenangan untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Contohnya, misal di SMK kita itu ada SMK jurusan, ada jurusan perikanan. Nah, ini sebenarnya pemerintah sudah menyampaikan capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini yang nantinya seharusnya disesuaikan dengan jurusannya masing-masing. Kalau jurusannya perikanan, contoh mapel bahasa Indonesia, berarti otomatis teks-teks yang ada di dalamnya seharusnya atau seyogyanya itu mengarah kepada dunia ikan, hal seperti itu. Kemudian kalau di jurusan PPLG, ya, pengembangan perangkat lunak berbasis GIM ini, seharusnya teks-teks yang dihadirkan, materi-materi yang dihadirkan oleh masing-masing mata pelajaran ya disesuaikan, gitu. Jadi inilah yang disebut dengan pembelajaran yang lebih terbuka. Kemudian yang kedua, paradigma lama pendidikan Indonesia seringkali membatasi pembelajaran dalam kelas. Nah, sekarang diubah. Jadi ada pembelajaran yang lebih menarik lagi, inovatif lagi dari seorang guru. Contohnya, ayo keluar di lingkungan, misal tidak hanya kelas tapi keluar ke halaman, seperti itu. Seperti kemarin yang sudah saya lakukan, yaitu adanya pementasan drama, kita lakukan di luar. Jadi anak saya pilih, berikan dua pilihan, mau secara live atau secara rekaman. Ada yang memilih secara rekaman, oke. Ada yang memilih secara live, boleh. Nah, kalau secara live, ayo kita ajak keluar ruangan. Minimal anak lebih fresh lagi, lebih semangat lagi. Itulah yang disebut dengan paradigma baru. Jadi ada pengubahan, ada yang diubah dari penilaian tadi yang sifatnya hanya sebatas pembelajaran keterampilan dan pengetahuan, sekarang holistik semuanya. Kemudian ada pembelajaran yang lebih lebih terbuka lagi, disesuaikan, seharusnya seperti itu, disesuaikan dengan jurusannya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu tidak hanya di dalam kelas, sebenarnya outing kelas juga boleh. Walaupun sekarang ada peraturan baru yang mengatakan outing kelas ini ada beberapa peraturan-peraturan yang mengikat, gitu. Walaupun sebenarnya kalau kemarin KI, kalau menurut saya pribadi gitu ya, ini termasuk dalam paradigma baru ini. Tetapi ternyata penerapannya itu banyak sekali yang ada pro, ada kontranya. Akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan baru ya yang terkait dengan outing class seperti itu. Next, yuk. Nah, sebelum saya masuk ke dalam disiplin positif, ada sebuah analogi Bapak Ibu. Jadi zaman saya, di era saya dulu, ketika di SMP itu yang namanya guru, ketika jalan saja, muridnya sudah pada sendiko dawuh. Ini gitu. Jadi guru masuk ke dalam kelas gitu, saya ada di ruangan kelas. Kemudian guru masuk saja, itu langsung cep meneng si gakep anteng, gitu. Iya, sepaneng di situ lagi gurunya kayak gini. Apa maning nek gurunya mlebu jadi, "Woi, menang!" Langsung seperti itu. Nah, ini ada analogi seperti itu. Nah, nanti kita memasuki ke era baru, ke kurikulum merdeka yang begitu sebenarnya kalau menurut saya begitu indah karena membawa sebuah suasana baru, ruangan yang dulunya kaku, kemudian anak tidak boleh bersuara, tidak boleh berkreasi, mengutarakan pendapatnya. Nah, sekarang di era baru ini akan diubah semacam itu. Jadi dibuang hal-hal seperti itu. Nah, kita masuk yang pertama, disiplin positif. Disiplin itu kemarin kata Bu Yayu adalah dari kata disiplinia, gitu, yang artinya belajar.
Jadi kalau di KBBI sebenarnya disiplin itu ya patuh. Ada aturan, kemudian ditaati oleh muridnya, patuh. Gitu, gitu. Tapi kalau di dalam kurikulum Merdeka yang namanya disiplin itu sebenarnya baru belajar. Contoh, anak berangkat di sekolahan kita maksimal keberangkatan anak pukul 7. Ya anak belajar sebelum pukul 7 sudah ada di sekolah belajar. Walaupun dalam perkembangannya mungkin dalam situasinya anak ya berangkat mungkin ada yang telat dan sebagainya. Nah, tapi di dalam disiplin positif itu masih wajar. Gitu. Nah, nanti guru memberikan sebuah pendampingan. Kemudian didampingi si anak diberitahu bahwa oh di sekolahan kita itu ya maksimal berangkat ya pukul 7 sudah ada di sekolahan seperti itu. Jadi jangan sampai telat. Nah, itu disiplin, jadi belajar. Jadi tidak lantas langsung anak ketika berangkat lebih dari 7, berarti pukul 7 itu berarti anak sudah dikatakan melanggar peraturan, kena hukuman, kena poin gitu. Jadi tidak seperti itu. Kalau di disiplin positif ya baru belajar, digiring anak supaya lebih disiplin lagi. Seperti itu. Next ya yuk. Kemudian di sini ada disiplin dan nilai kebijakan universal. Ki Hajar Dewantara mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi maksudnya, jadi kalau di era kurikulum Merdeka itu, kepenginnya, gitu ya, kalau menurut saya, yang saya ketahui, kepenginnya sesuatu yang berangkat dari hati nurani murid-murid kita sendiri. Jadi yang namanya hukuman itu ada, tetapi dikurangi. Jadi kepenginnya anak itu ya diberitahu supaya dia itu berangkat dari hati nurani sendiri. Sehingga itu tidak akan menjadikan beban oleh anak didik kita. Contoh, kalau di sekolahan kita ada peraturan tentang penertiban rambut. Gitu. Kan masih banyak gitu kan, kalau habis setelah ada liburan panjang, anak-anak ya berangkat masih rambutnya masih panjang. Kemudian kita budayakan untuk segera untuk dipotong. Nah, itu jadi intinya adalah ketika ada peraturan seperti itu ya bukan menjadi sebuah beban. Kalau beban biasanya kan anak ogah-ogahan gitu ya. Tapi kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, disiplin mereka itu ya otomatis ketika ada liburan selesai, kemudian berangkat sekolah, otomatis anak sudah berangkat dengan posisi yang sudah tertib gitu. Kepengennya seperti itu. Nah, bagaimana membuat hal itu semua nanti kita akan pelajari lagi. Gitu ya. Lanjut Bu Yayu. Nah, disiplin di sini mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud itu dari disiplin diri sendiri ataupun motivasi internalnya tadi disampaikan. Jadi intinya membuat anak supaya hati nuraninya oh iya ya, ada kata-kata oh iya ya. Oh iya, ternyata kalau bermain HP di dalam kelas pada saat jam pelajaran, kalau tidak disuruh oleh guru, ya tidak boleh dilakukan. Oh iya ya, kalau di dalam atau di lingkungan sekolah menggunakan kata-kata semacam anjay, anjir, gitu, itu sesuatu yang kurang tepat. Sekarang masih banyak seperti itu, Bapak Ibu. Bahkan di sebelah saya, itu kalau tiap hari saya itu mendapati ada anak-anak yang mengucapkan hal-hal seperti itu. Ada anak mungkin ya kan ini kan tertutup gitu ya, ada anak anjir gitu, kemudian mengatakan wih apik temen jing gitu. Nah itu yang nanti kita coba untuk redam supaya hal-hal semacam itu dari hati nuraninya sendiri atau motivasi internal mereka untuk mau mengurangi. Betul, kalau dikatakan bahwa kata-kata semacam itu bukan kata-kata yang kalau menurut penelitian bahasa itu bukan kata-kata yang kotor. Tetapi ada konteksnya. Konteksnya itu adalah penggunaannya di mana, kemudian disampaikan kepada siapa. Lingkungan di situ seharusnya juga diperhatikan seperti itu. Nah, ini yang nantinya akan kita redam seperti itu. Next video yuk. Nah, disiplin positif universal atau kebijakan universal ini nantinya goalnya anak-anak didik kita itu akan mendapatkan atau mempunyai profil pelajar Pancasila.
Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada berbinekaan global, ada gotong royong, kreatif, gitu nggih. Kemudian bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini yang nantinya akan menjadi goal kita. Kenapa hal seperti ini digaungkan lagi, Bapak Ibu? Kalau menurut pendapat saya dan juga saya sudah banyak mendapatkan literasi bahwa anak didik kita itu mulai sekarang ini, gitu nggih, dari segi internal mereka itu sudah mulai terkikis karakteristik bangsa kita. Contoh hal kecil saja, mungkin Bapak Ibu mungkin sering mendapati. Mungkin Bapak Ibu kalau mendapati ada anak yang berperilaku positif, misal menolong orang lain, gitu nih, atau membantu orang-orang yang membutuhkan. Kita masih merasa, ih, keren temen ya, kayak gitu. Ih, anak ini kok baik sekali ya, tindak tanduknya kok bagus banget ya, kayak gitu. Kita masih seakan-akan itu mendapati hal yang baru. Berarti ini ada indikasi apa? Berarti selama ini kita sering mendapati hal-hal yang jelek, gitu. Oh iya, anak didik kita kok ini kayak tindak tanduknya bagus banget. Kayak kemarin pada saat wisuda kan ada sing paling sing paling berakhlak mulia gitu, sing paling sopan gitu ya. Itu berarti ada indikasi ada anak-anak yang belum sopan gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi perhatian pemerintah bahwa kita sebagai bangsa yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia itu harus terus ditingkatkan, harus terus dijaga. Kenapa? Karena era globalisasi sekarang ini betul-betul membuat peserta didik kita itu jauh dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Semoga ke depan nanti Bapak Ibu guru semua dapat menjadikan lulusan anak didik kita yang bercakap, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbinekaan global sampai pada mandiri, seperti itu nggih. Lanjut yuk. Nah, materi yang selanjutnya ini adalah teori motivasi. Jadi tadi anak didik kita itu datang ke sekolah dengan berbagai macam motivasi. Ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Gitu, okay? Yang kebanyakan sering kita temukan adalah motivasi yang eksternal. Motivasi yang datang ke sekolah bukan untuk tujuannya belajar. Banyak seperti itu. Saya kemarin melakukan di 11 MPLB itu, saya memberikan semacam kayak ISQ emosionalnya yang saya kepengen gali. Ternyata motivasi mereka datang ke sekolah, ya ada yang ya memang kayak gitu Pak, setiap hari saya datang ke sekolahan gitu. Saya datang ke sekolahan karena ingin mendapatkan uang Pak, uang jajan gitu. Kemudian ada yang mengatakan, oh nyong domai Pak nek nang sekolah nang rumah bae nih. Ada yang mengatakan lagi Pak nyong nek ora mangkat nang sekolahan nang rumah ke disuruh-suruh bae nih. Jadi motivasi eksternal yang mereka yang datang dari mereka, bukan motivasi internal karena mereka mau belajar. Kemudian saya kembalikan lagi, Mbak, Mas, kalau ke sekolahan, coba renungkan sedikit lagi. Kenapa kalian bisa sampai sekarang ini? Orang tua kalian membanting tulang begitu susahnya menyekolahkan kalian. Ada yang di luar sana itu banyak sekali anak-anak yang tidak bisa bersekolah. Saya sentuh dari itu. Kemudian apa yang terjadi? Mereka pada nangis. Tapi pada saat itu top kayak gitu. Setelah itu baru maning gitu. Tapi ketika mungkin itu dilakukan secara berkala, berkelanjutan, mungkin akan lebih bagus lagi gitu. Karena motivasi dari diri peserta didik kita itu banyak sekali, beragam. Nah, ini kita cobakan satukan motivasi. Nah, nanti ketemu dengan keyakinan kelas supaya anak didik kita itu ya datang ke sekolah karena ingin belajar. Kalau hal itu muncul dari dalam diri sendiri, saya yakin sing bermain HP setelah pelajaran pasti mereka game-gamean. Yakin di sekitar lingkungan depan kelas mereka pada game-gamean. Mungkin hal seperti itu akan terkikis. Gitu ya. Mungkin yang tadinya kelasnya kosong gitu nggih. Mungkin tidak digunakan untuk hal-hal lain kayak tidur, kemudian yaitu bermain HP, ngobrol gitu ya, ngegosip dan sebagainya gitu ya. Itu mungkin akan terkikis. Inilah motivasi, teori motivasi, hukum dan penghargaan. Di sini ada
untuk menghadiri ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan dan sebagainya. Jadi nanti akan diberikan sebuah sedikit tips-tips supaya peserta didik kita motivasinya dari dalam diri mereka sendiri. Next, Bu Yayu. Nah, hukuman dan penghargaan dalam menjalankan peraturan apapun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran tentunya harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan. Nah, di sini tindakan penegakan yang dilakukan di kurikulum Merdeka ini disebut dengan restitusi. Betul nggih? Next, Bu Yayu. Nah, restitusi ini saya sering salah ngomong jadi prostitusi gitu nggih. Tapi sebenarnya bukan itu. Saya sering salah berkata restitusi ki opo gitu nggih. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan diri mereka dari dalam diri mereka sendiri, lagi-lagi dari motivasi internal. Gitu. Jadi ketika ada permasalahan di dalam kelas, contoh mungkin terjadi kayak kemarin di MPLB itu ada anak yang tidak mau piket. Kemudian koordinator ketua kelasnya marah-marah kepada anak didiknya, kepada temannya gitu ya. Nah, akhirnya tukaran gitu. Nah, kemudian di restitusi nanti ada videonya. Next, Bu Yayu. Nah, sebelum membahas itu semua, ini di sini ada diberikan suatu gambaran terkait dengan antara perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi itu sendiri. Next, Bu Yayu. Nah, sebelum masuk kepada perbedaan itu, ada sedikit pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh guru kepada murid ketika ada anak yang murid atau anak siswa mereka itu mendapati sebuah kesalahan, kemudian dihukum dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan konteksnya. Itu hukuman. Konsekuensi itu adalah sebuah keadaan di mana anak itu merasa bahwa oh ya, kalau saya salah ya seharusnya saya seperti ini, gitu nggih. Nah, di sini ada pertanyaan. Situasinya, seorang anak memecahkan vas bunga milik neneknya saat bermain. Kemudian, orang tuanya memarahi dan melarangnya bermain game selama seminggu. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, tepat sekali. Kenapa? Karena tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya tidak sama dengan konteks dari permasalahannya. Jadi permasalahan tadi kan memecahkan bunga, tapi tindakan orang tuanya memarahi dengan melarang si anak ini bermain game selama seminggu. Mungkin kalau dijadikan konsekuensi ya ketika anak memecahkan vas bunga, mungkin si anak diminta untuk memperbaikinya atau membelikan vas bunga yang baru, seperti itu. Tapi di sini malah disuruh dilarang bermain game selama seminggu. Tidak relevan, berarti hukuman. Next. Situasinya yang kedua ini. Seorang siswa terlambat datang ke sekolah. Kemudian siswa tersebut harus datang 15 menit lebih awal ke sekolah setiap harinya selama seminggu untuk menebus keterlambatannya. Ini apa? Konsekuensi. Jadi ada relevansinya. Anak yang datang terlambat, kemudian tindakannya yang dilakukan oleh guru itu adalah memintanya untuk datang lebih awal, 15 menit lebih awal selama 1 minggu. Konsekuensi. Gitu. Datang terlambat, kemudian disuruh push up. Berarti itu apa? Hukuman. Iya, kresik WC dan hukuman. Itu hukuman. Nah, ini yang nantinya sedikit dihindari ketika di kurikulum Merdeka. Jadi tidak semuanya harus melalui hukuman terlebih dahulu untuk membuat anak itu disiplin, untuk membuat anak itu berbudaya positif itu tidak selalu dengan hukuman, gitu nggih. Next, di sini ada perbedaan, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang itu tidak nyaman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang, dan juga korban. Kalau restitusi di sini merupakan sebuah pilihan, menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang, bukan korban untuk menjadi gantinya. Kemudian next, Bu Yayu.
Ya, tidak jelas ya. Next lagi, oh masih. Bisa ya. Kenapa ini tadi? Ya. Jadi kalau hukuman sekali lagi itu adalah suatu tindakan yang tidak relevan dengan keadaan situasinya. Kalau konsekuensi ini adalah keharusan ketika ada anak yang bermasalah A ya seharusnya ditindaki dengan A. Kalau restitusi di sini adalah menjadikan anak untuk lebih paham lagi. Jadi kalau salah ya salah kayak gitu. Kemudian diberikan sebuah tindakan untuk memperbaikinya. Next Bu Ayu. Next lagi boleh? Nah, Bapak Ibu guru semua, tadi saya sudah sampaikan bahwa anak itu datang ke sekolahan dengan berbagai macam motivasi. Di sini berkaitan dengan kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun secara psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi gini Bapak Ibu, kalau ada anak di kelas ketika sedang pembelajaran, kok ada satu anak yang tidak memperhatikan, misal seperti itu. Oh kadang ada satu anak yang diam saja. Ini berkaitan dengan kebutuhan dasar mereka. Nah, oleh karena itu, ini saya memberikan sebuah pandangan bahwa wali kelas itu seharusnya betul-betul memahami latar belakang anak. Contoh, kalau di 11 MPLB 2 ada yang mengajar enggak? Pak Afid mungkin tahu enggak yang namanya Ferry? Ya, Ferry gede. Gitu. Ini ada anak di kelas yang betul-betul diam tapi kurang ketimbang yang lain gitu. Kompetensinya ya kurang, keterampilannya ya kurang ya gitu. Jadi diam, tapi kalau diam itu paham sih masih mending gitu. Tapi kalau ini diam, tapi kalau diminta untuk kayak ulangan, kemudian ada penilaian sumatu, nggak nyambung gitu. Nah ini menjadi tantangan. Jadi tantangan untuk Bapak Ibu guru semua, terutama wali kelas. Mungkin dari materi ini kebutuhan dasar bisa dicari tahu sebenarnya Ferry ini kebutuhannya apa sih gitu, supaya dia itu mau untuk speak up saja, mau untuk memberikan pendapat saja gitu. Karena selama ini yang saya temui dan saya alami sendiri, saya susah sekali untuk masuk ke dalam dunianya gitu, supaya dia itu mau untuk bergaul dengan temannya, mau untuk ya sedikit belajar gitu. Dan yang mungkin saya tahu bahwa Ferry itu kalau tidak salah ya Bu Enda, itu umurnya memang sudah ini ya. Iya, sudah senior ketimbang yang lain gitu. Sudah kadaluarsa. Gitu. Iya, karena ternyata dulu itu pernah berhenti sekolah. Kemudian akhirnya ke sini. Ini karena zonasi kalau nggak salah ya. Ya, Zonasi betul nggih Pak Afin nggih. Jadi karena zonasi kemudian dia katut ke sekolahan sini gitu. Jadi tapi ya kayak gitu, ternyata anaknya pendiam dan sebagainya, pendiam tapi ya tidak tahu gitu. Kalau pendiam tahu sih masih mending gitu. Nah ini menjadi tantangan untuk wali kelasnya, untuk guru-gurunya, supaya anak itu bagaimana caranya bisa mungkin lebih aktif lagi, lebih bisa bergaul lagi dengan teman-temannya. Next ya yuk. Nah ini, jadi ada 5 dasar kebutuhan dasar manusia ini. Jadi yang pertama untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah mungkin dalam kasusnya Ferry itu tadi, ini ada kesenangan dan kasih sayang mungkin dia kurang mungkin kalau menurut saya. Mungkin kasih sayang dari orang tuanya, perhatian dari orang tuanya di rumah ya kurang gitu. Walaupun di sini sudah dikasih sayangi sama gurunya, sudah diberikan nilai yang KKM gitu ya, tapi masih belum juga. Terus kemudian kesenangan, nah ini kita belum bisa mencari tahu kesenangannya itu seperti apa sebenarnya Ferry. Kalau di dalam kelas mungkin dalam mapelnya saya dulu masih bisa mengikuti pada saat menggambar, ternyata dia tuh agak jago menggambar.
lumayan gitu gambarnya. Kemudian disuruh untuk menceritakan gambarnya masih kurang. Tapi kalau segi menggambarnya oke, gitu. Tapi kalau disuruh menceritakan kurang, gitu. Nah ini kesenangannya mungkin sedikit kurang gali lagi. Gitu. Kalau dari segi bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan, saya yakin oke. Kasih sayang mungkin ini kurang dari orang tuanya, perhatian dari orang tuanya kurang. Kemudian penguasaan harga diri dan lain sebagainya diakui juga, kayaknya sudah diakui oleh teman-temannya. Teman-temannya itu terbukti kalau ada diminta untuk kelompok ya oke, dirangkul, diajak masih mau gitu nih. Tapi kalau kesenangan dan kasih sayang ini kayaknya masih kurang. Nah ini bisa dipraktekkan Bapak Ibu wali kelas, ini ke depan mungkin dari sini, dari 5 dasar kebutuhan dasar manusia ini bisa digali kepada anak didiknya. Dan bisa dijadikan nantinya inovasi dalam pembelajaran. Oh, anak-anaknya mungkin senang dengan hal-hal yang ada di luar kelas, diajak keluar kelas. Gitu nih. Oh, anak-anaknya kalau matematika kayaknya kalau di kelas ini mungkin jenuh, ya diajak keluar kelas. Seperti itu. Inilah 5 dasar kebutuhan manusia. Next video yuk. Nah ini tadi yang sudah saya singgung, motivasi, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau intrinsik tadi sudah sampaikan, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan. Kemudian ekstrinsik menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu guru semua, mungkin pada saat proses pembelajaran ini kebutuhan dasar anak itu salah satunya adalah diberikan kasih sayang. Kasih sayang dari seorang guru biasanya itu dibuktikan dengan atau dimunculkan dengan adanya reward kepada anak didik kita. Contoh, pada saat anak diminta untuk mengerjakan atau menjawab pertanyaan itu benar, langsung diberikan reward itu boleh. Contohnya, oh kamu pintar sekali, gitu. Ini bisa memunculkan motivasi. Kemudian ada peserta didik kita yang mungkin gitu ya, kalau dulu zaman saya itu saya pernah mengadakan kayak semacam lomba di dalam kelas itu, anak-anak yang nantinya mendapatkan nilai yang bagus saya bebaskan untuk ulangan hariannya. Wah, semangat sekali. Tetapi dalam perkembangannya ternyata hal seperti ini bisa memunculkan sebuah kesenjangan di antara peserta didik kita dan memunculkan sebuah ketergantungan. Iya, tuman. Jadi intinya memberikan reward itu secukupnya. Jadi kalau di dalam motivasi perilaku manusia, memberikan sebuah reward itu boleh, tetapi dengan cara yang porsinya yang sepadan. Supaya apa? Peserta didik kita itu atau murid-murid kita itu merasa semuanya itu terwakili. Gitu. Anak yang itu tadi 10D duduk diam dongap kayak gitu ya, itu bisa terpenuhi juga, apalagi anak yang aktif gitu. Jadi harus ada perbedaan di antara itu semua. Iya, jadi kan ada yang seperti itu, duduk diam dongap plongo itu kan, tapi ya tetap harus kita rangkul gitu. Jadi jangan hanya fokus kepada anak didik kita yang aktif, peserta didik yang tidak aktif kita kesampingan enggak, tapi kita harus rangkul supaya motivasi mereka itu tetap terjaga. Kemudian next video yuk. Ini ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Lagi-lagi ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi di sini hukuman ini motivasinya tidak terencana, tidak melibatkan murid, satu arah. Kemudian konsekuensi ini terencana, guru selalu memonitor murid. Restitusi membuat murid memperbaiki kesalahan. Jadi gini Bapak Ibu, berkaitan dengan motivasi perilaku manusia, ini terkait dengan restitusi. Jadi kalau ada anak, di era sekarang, kurikulum Merdeka sekarang itu, kalau ada anak yang membuat kesalahan, itu jangan langsung diberikan semacam kata-kata keras, kata-kata yang tidak relevan, itu menjadi nanti hukuman. Oke, ketika diberi hukuman, anak patuh, betul. Tetapi nanti efeknya itu dalam jangka yang panjang, katanya di kurikulum Merdeka ini tidak bagus. Tidak bagusnya kenapa? Pada saat itu patuh, setelahnya nanti tidak patuh lagi. Kemudian bisa saja
malah ini akan dijadikan oleh anak itu semacam kayak ledekan kepada kita. Contohnya misal kalau di dalam kelas itu ada anak yang kita langsung marahi, "Hei, kau yang otak patah ini, guys," gitu. Nah, nanti sama si anak dalam jangka waktu yang panjang malah itu akan menjadi bahan ledekan. Kalau anak-anak sekarang katanya seperti itu. Gitu. Jadi gurunya baru masuk kelas, mereka langsung pada ribut. Kemudian nanti si guru kan akan gitu, diam. Kalau patah ini pada, wah anak-anak pada wah, ya gitu. Katanya seperti itu kalau sekarang. Gitu. Iya. Jadi, nah, oleh karena itulah digunakanlah ini restitusi. Jadi buat si anak itu menjadi paham motivasi mereka dari dalam diri mereka sendiri untuk mau tertib, untuk mau dewasa. Jadi iya zaman nyong siki sore zaman maning untuk melakukan hal-hal semacam itu. Itu kalau sekarang. Hukuman boleh. Hukuman yang nantinya diberikan kepada anak yaitu adalah hukuman yang betul-betul misal anak kalau di dalam kurikulum merdeka anak betul-betul sudah melakukan tindakan yang se-ekstrim mungkin. Itu baru adanya hukuman. Tapi kalau sekiranya masih bisa ditangani dengan restitusi, ya kita gunakan restitusi. Jadi penanganan secara representatif, penanganan secara pendekatan, kayak gitu. Next ya yuk. Nah, berkaitan dengan itu semua, Bapak Ibu guru sebenarnya ada di posisi 5 kontrol guru ini. Jadi kalau di dalam kelas itu ada di 5 posisi kontrol. Bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi, coba kita renungkan. Kalau Bu Septi, itu kemarin katanya gimana Bu posisinya? Penghukum. Apa penghukum, rasa bersalah, ataukah menjadi teman murid-muridnya, ataukah menjadi pemantau murid-muridnya? Teman, gitu ya. Jadi, kalau penghukum itu tadi, jadi tahu-tahu menggunakan nada yang keras, tahu-tahu ada anak yang melakukan kesalahan sedikit saja langsung diberikan sebuah kalimat-kalimat verbal yang menghukum mereka. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini jadi memberikan sebuah pandangan kepada mereka bahwa apa yang dilakukan itu salah, gitu. Contoh kalau ada misal seperti ini penilaian akhir tahun ya, penilaian sumatif akhir tahun, kemudian ketahuan ada anak yang nyontek gitu ya. Nah itu diberikanlah sebuah tindakan pembuat rasa bersalah seperti itu. Nak, kamu kalau seperti ini itu ada sesuatu yang salah. Tolong jangan diulangi lagi. Bukan, nak, ayo keluar, gitu. Nah itu adalah hukuman, gitu. Kemudian kalau sebagai teman, nah ini sebagai teman ini dia adalah tugasnya memandu, mendampingi peserta didiknya untuk mengarahkan kepada suatu hal yang lebih positif lagi. Kemudian pemantau, kalau pemantau ini, jadi misal Bu Septi memberikan tugas kepada anak, proyek PIPAS gitu, untuk membuat apa Bu Septi biasanya? Es krim. Nah, misal diberikan proyek itu, diberikan proyek, kemudian diberikan rambu-rambu, nanti dibuatnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Proyeknya yang harus es krimnya itu rasanya ini. Kemudian dengan manisnya kisarannya segini, seperti itu. Sudah diberikan sebuah job sheet, rambu-rambu. Kemudian diberikan lagi, ini harus selesai pada tanggal sekian. Nah, itu adalah pemantau. Itu dipantau, hanya dipantau saja. Mereka anak-anak diberikan sebuah kreativitas, sebuah ruang untuk berinovasi, untuk membuat es krim yang mungkin dari bahan yang mungkin ekstrim gitu, contohnya misal dari lele dan sebagainya dijadikan es krim misal seperti itu, jadi es krim yang enak. Nah itu diberikanlah leluasan seperti itu. Jadi sifatnya sebagai pemantau. Nah bedanya pemantau dengan manajer, kalau manajer itu diberikanlah sebuah pendampingan secara penuh, dituntun anak, didampingi, dituntun. Kemudian kalau ada yang keliru, misal sudah sampai tahap sekian, kok ada, Bu, es krim saya kok cair terus, nah didampingi bagaimana caranya es krimnya tidak cair, seperti itu. Nah, oleh karena itu, di dalam kurikulum merdeka,
Alangkah baiknya guru-guru era sekarang itu bisa menjadi seorang manajer. Jadi memberikan sebuah kontrol penuh ke dalam kelas dengan memberikan sebuah keluasaan kepada mereka untuk berkembang dengan kodrat zamannya mereka masing-masing. Gitu. Saatnya kuis lagi. Tebak posisi kontrol guru dari situasi berikut. Coba. Situasinya, siswa tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian perilaku gurunya memarahi siswa dan memberinya nilai jelek kepada tugasnya tersebut. Dari 5 posisi kontrol tadi, dari penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, ini dalam posisi yang mana? Penghukum. Jadi, saya kadang masih seperti itu Bapak Ibu. Jadi, saya memberikan sebuah kalau dalam kelas itu ada kayak, kalau di awal pembelajaran itu ada kesepakatan gitu ya. Kalau nanti di kurikulum merdeka diganti istilahnya menjadi keyakinan nantinya. Ada kesepakatan. Mbak, Mas, saya berikan kebebasan kepada kalian. Boleh ikut pembelajaran Pak Andrian, boleh tidak. Tapi saya berikan kebebasan juga untuk menilai dengan apa yang dilakukan oleh kalian. Saya boleh memberikan nilai jelek atau memberikan nilai yang bagus, gitu. Nah, kemudian ada anak ini yang tadi itu caranya ngedek kayak gitu, tidak mengerjakan tugas. Nah, akhirnya saya memberikan nilai jelek, itu adalah hukuman katanya seperti itu. Jadi kalau ada siswa tidak mengerjakan tugas tepat waktu, gurunya memarahi, membuat nilai dia itu menjadi jelek atau memberikan nilai kepada murid ini jelek, adalah posisinya adalah penghukum. Ini sesuatu yang keliru. Padahal seharusnya dicari tahu dulu sebabnya kenapa, kemudian alasan dia tidak mengerjakan tugas atau mengumpulkan tepat waktu itu kenapa, itu seharusnya dicari dulu. Itulah manajer. Next dulu. Tebak lagi situasinya. Siswa bertengkar di kelas. Guru menenangkan situasi, berbicara dengan kedua siswa secara terpisah untuk memahami akar permasalahannya. Guru membantu mereka untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang positif dan konstruktif. Guru mendorong siswa untuk berkomunikasi dengan baik dan saling menghormati. Posisi mana ini? Manajer. Nah, ini seperti ini. Berat nih Bapak Ibu. Jadi ternyata menjadi seorang guru itu sekarang itu berat. Kenapa? Karena kondisi zaman sekarang itu sudah berbeda dengan kondisi zaman saya. Kalau zamannya saya itu dulu ya gitu tadi. Dibentak sedikit saja wis menang langsung. Tapi sekarang malah diviralkan. Gitu, bentak itu diviralkan, viral maning gitu kan, BAP lagi gitu, susah gitu nih. Jadi ya mari bersama-sama untuk menjadi seorang manajer di dalam kelas gitu kepada peserta didik kita, supaya budaya positif di lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Bawang yang sudah terjaga sedemikian rupa ini tidak melenceng kemana-mana. Karena saya yakin sesuatu yang sulit ini akan menjadi mudah, yaitu tadi dengan motivasi internal masing-masing siswa, masing-masing guru untuk mau menjadi seorang manajer yang susah Karena apa? Biasanya ya kalau ada anak sudah bertengkar di dalam kelas, kita langsung menyerahkannya ke BK gitu. Ada anak yang sudah susah banget ya diberikan ke BK. Padahal sebenarnya kita sebagai wali kelas punya kewenangan, punya kewajiban untuk mengontrol dulu mereka. Kalau kita sudah tidak bisa secara penuh, sudah sedemikian rupa ditangani di dalam kelas oleh wali kelasnya atau oleh gurunya itu tidak bisa tertangani, ya baru diserahkan ke BK. Gitu. Kemarin saya tanyakan pada saat elaborasi dengan instruktur, Pak, kalau semisal di sekolahan saya ada permasalahan yang sudah sangat ekstrim, sekolah sudah menangani sedemikian rupa, gitu, sudah ditangani, tapi berulang lagi, bolehkah kita itu memutasikan, gitu bahasa saya dulu, memutasikan anak ini, gitu. Ini dengan jelimet gitu, katanya akhirnya boleh gitu, tapi dengan adanya data-data yang lengkap dan sebagainya. Padahal katanya kan kurikulum merdeka ya benar-benar tangani gitu. Terus Pak, saya tanya lagi, Pak,
boleh nggak kita itu merangkul pihak ketiga untuk ikut dalam menangani siswa kita yang bermasalah gitu. Ya itu tadi katanya harus disediakan dulu oleh sekolah sebisa mungkin. Nah kalau tidak bisa ya boleh gitu. Misal kayak kan di sekolah kita ada Ibu Puji ya, maksudnya di pondokan atau dimasukkan ke mana gitu, koramil gitu, boleh. Tapi sebisa mungkin katanya dikontrol dulu oleh yang bersangkutan, tidak bisa masuk ke BK, tidak bisa lagi masuk ke ranah sekolahan, baru kalau sekolahan tidak bisa ya pihak ketiga boleh dihadirkan. Seperti itu. Next. Di sini ada ciri-ciri penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, itu tadi saya sering sampaikan, nadanya keras. Bahasa tubuhnya, matanya melotot. Jarinya menunjuk. Mungkin selain nunjuk gebrak-gebrak. Gitu. Kemudian menghardik, gitu, menunjuk menghardik, dicecer-cecer gitu. Saya pernah Bapak Ibu guru di SMP, ini namanya Bu siapa dulu ya, guru ekonomi di SMP. Iya, betul Bu. Masuk ke kelas itu masuk, orangnya kan nunjuknya kayak Bu Septi lebih gede lagi, kayak Bu Stina tapi lebih gede lagi, gitu. Orangnya enggak, tapi gede gitu kan. Terus aku di kelas gitu langsung gerak sedikit saja langsung ditunjuk kuah masuk gitu. Nah ini adalah penghukum Bapak Ibu. Kalau yang semacam itu penghukum. Oke, penghukum ini nantinya dia akan mengontrol kelas secara penuh. Oke, iya. Tapi ketika nanti setelah keluar atau mungkin beranjak dari kelas itu, Anda kan ada ribut lagi. Saya yakin itu. Itu nih. Berbeda dengan membuat rasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat kepada anak. Nah, kamu kenapa nak? Ya gitu. Tapi ini semua kalau penghukum itu kan pribadinya kan oke, seperti apa. Tapi kalau pembuat rasa bersalah dari gurunya sendiri itu harus memiliki kontrol penuh kepada emosinya. Kalau emosi gurunya itu tidak bisa terkontrol, ya jatuhnya kepada penghukum adi, gitu. Kayak Bu Yayu misal. Wis, mungkin Bu Yayu sudah mengontrol kelasnya, wis aja tukaran maning, wis aja pada nyontek maning. Tapi, gitu tambahin, gitu karena gemes mungkin gitu ya. Nah, ya kembalinya ke penghukum. Nah, lagi-lagi kontrol diri itu juga penting, gitu. Next, Bu Yayu. Teman, nah ini Bu Septi mungkin ini ya. Tadi ya, nada suaranya ramah, akrab, gitu ya. Akrabnya seorang guru kepada murid ditandai kalau dalam bahasa Indonesia itu ditandai dengan adanya alif kode, Bapak Ibu. Alif kode itu kena seperti apa? Jadi ketika lagi pembelajaran, oke, di awal pengantar menggunakan bahasa Indonesia, kemudian datang kepada muridnya untuk membimbing, biasanya akan beralih kode menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa Jawa kah, atau bahasa yang disukai dengan anak-anak. Itu teman, akrab. Karena biasanya contoh kayak apa namanya, saya sama Pak Denar itu menggunakan bahasa Jawa, akrab gitu. Jadi alih kode, adanya alih kode. Kemudian banyak senyum. Nah, ini banyak senyum. Banyak membuat anak itu senyum, ramah, gitu. Ini adalah teman. Kemudian pemantau. Nah, ini pemantau bedanya itu dengan nada suara yang datar, bahasa tubuhnya formal karena biasanya tidak ketemu langsung. Tidak ketemu langsung, biasanya via pesan gitu. Next, terakhir yaitu adalah manajer. Nah, ini suaranya tulus, pada tubuhnya tidak kaku. Ini seperti Bu Olilah, ini Bu Oh dan sebagainya. Ya. Jadi bisa mengontrol dari si anak yang duduknya di pojok sebelah kiri depan sampai di pojok kanan belakang, itu bisa mengontrol mereka semua. Fokus, kemudian si anak itu lebih budayanya lebih positif lagi. Ini luar biasa ini karena biasanya guru-guru senior itu banyak sekali trik-triknya, inovasinya dalam pembelajaran juga banyak.
Nah, itu manajer. Karena manajer ditandai dengan adanya inovasi pembelajaran. Jadi pembelajarannya itu bermacam-macam kayak Pak Afid gitu, banyak pembelajaran yang membuat anak itu lebih senang lagi. Ice breaking gitu, Bu Septi. Jadi ice breaking itu juga penting di sini kalau di dalam manajer. Kenapa? Karena anak yang dari jam 7 hingga jam berapa? 15.30 itu pasti kan kejenuhannya akan sangat tinggi sekali gitu nih. Jadi ice breaking seperti yang banyak sekali disampaikan oleh Bu Septi ini sangat penting di dalam kelas kayak gitu. Aman gitu Pak? Video dulu. Aman? Ya, next. Kemudian mengapa posisi kontrol guru menjadi manajer ini penting gitu kan? Nah, ini pergeseran peran guru dari penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan menjadi manajer merupakan esensi dalam kurikulum Merdeka. Hari ini menandakan transisi paradigma belajar yang berpusat kepada siswa. Semuanya itu sekarang harus berpusat kepada siswa. Gitu. Bahkan pembelajaran sekarang sebenarnya seharusnya disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Gitu nih. Teks-teksnya, kemudian mungkin dari matematika dari segi angka-angka yang harus dimunculkan itu angka-angka sekarang mungkin gitu kan. Angka-angka zaman dulu tuh yang seperti apa kan gitu ya. Angka-angka zaman dulu mungkin yang mudah, sekarang yang dipersulit lagi. Malah menjadi susah ya Budi. Kemudian mendukung kemandirian belajar siswa. Nah ini ternyata di kurikulum Merdeka ini sekarang anak didik kita seharusnya lebih mandiri. Mandirinya seperti apa? Contoh, kalau kita sebagai guru kok terpaksa sekali tidak bisa hadir ke kelas. Nah itu, tidak bisa hadir ke kelas. Ini membuat anak sebenarnya seharusnya mandiri. Tanpa guru saya seharusnya bisa belajar sendiri, gitu. Karena apa? Sekarang eranya itu sudah globalisasi. Mereka sudah bisa menggunakan gadget, ya. Sudah tidak ada alasan lagi mereka tidak bisa belajar. Gitu nih. Karena ya kita bisa belajar dari TikTok, kita bisa belajar dari sosial media yang lain, gitu nih. Jadi itu menumbuhkan kemandirian, mengembangkan kemampuan mengolah diri kayak tadi, mengolah diri. Mereka itu bisa harus mengontrol di mana seharusnya mereka belajar, kapan mereka seharusnya bermain, gitu. Jadi bisa mengontrol diri. Kemudian meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar. Nah ini, siswa harus bisa meningkatkan keterlibatannya di dalam kelas. Jadi kalau saya Bapak Ibu, kalau di dalam pembelajaran saya, awal mula tema itu saya akan selalu membagi kelompok. Membagi kelompoknya seperti apa? Dengan kemampuan masing-masing diri mereka. Contohnya saya akan memberikan sebuah penilaian diagnosis gitu nggih, asesmen diagnosis. Angkat tangan anak yang suka untuk berbicara di depan kelas, mereka ada yang mengangkat tangan. Maju. Saya minta untuk 5 anak, misal seperti itu. Karena saya akan membagi satu kelas itu menjadi 5 kelompok. Gitu. Ada lagi enggak anak yang gemar sekali bermain sosial media? Saya Pak. Maju lagi, masuk kepada kelas-kelas itu. Ada anak yang gemar sekali, senang banget mengerjakan tugas. Masuk lagi. Gitu. Ada anak yang gemar sekali, biasanya disuruh-suruh untuk fotokopi dan membeli alat tulis. Saya Pak. Wah, langsung lagi gitu. Nah, dari kemampuan masing-masing individu ini, keterlibatan siswa itu akan lebih aktif lagi. Oh, anak yang gemar berbicara nanti tugasnya ketika pada saat pembelajaran yang menyampaikan materi. Oh, anak yang tugasnya untuk menulis pembelajaran atau menulis materi ya membuat PowerPoint dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Ini memunculkan keterlibatan siswa. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Nah, ini peran guru itu sangat penting. Kalau dari awal pembelajarannya sudah sepaneng, sudah kayak semacam tertekan, ya nanti pembelajarannya akan susah masuk kepada peserta didik kita. Next. Nah, ini keyakinan kelas. Yang sudah saya singgung bahwa keyakinan kelas ini kalau zaman dulu namanya adalah kesepakatan kelas. Jadi siswa diminta untuk di awal pembelajaran nantinya diminta untuk membuat sebuah keyakinan kelas dengan kata-kata yang positif. Oh, keyakinan kelas saya nantinya dalam 1 semester ini kelas saya akan seperti ini, aktif, kemudian terlibat aktif di dalam kelas, kemudian pembelajarannya senang, tidak selalu di kelas, misalnya seperti itu. Keyakinan kelas seperti itu. Next, Bu Yayu. Nah,
Terakhir di sini materi kita adalah segitiga restitusi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa segitiga restitusi atau tahapan-tahapan dari restitusi ini nantinya dapat digunakan pada saat ada sebuah masalah di dalam kelas. Contoh, kemarin kalau di MPLB juga ada anak yang ternyata itu pada saat diberikan sebuah tugas kelompok, ada satu anak yang susah sekali terlibat. Bahkan si anak ini ditolak oleh semua kelompok. Kepriwe bicarane gue. Jadi ada satu anak perempuan yang di kelas itu ditolak oleh semua kelompok. Alasannya kenapa? Karena dia itu enggan untuk mau terlibat di dalam anggota kelompoknya. Nah gitu. Pada saat itu bilalah kok anaknya tidak berangkat gitu. Kemudian dibagi kelompok sama saya. Nah sampai ke nama itu, aku mau. Duh, kenapa ini ada masalah berarti di situ? Nah setelah saya cari, ada yang speak up bahwa si anak ini ketika minta untuk, karena kalau kelompok kan biasanya kan harus kumpul gitu kan, kumpul saja tidak mau, gitu. Kon membacakan kan kumpul tidak mau, dia disuruh untuk membacakan materinya di depan kelas karena tugasnya mungkin ya, dibagi tugas ya gitu. Oh sudah dibuat sedemikian rupa, suruh membacakan saja tidak mau. Nah akhirnya ditolak itu pada saat itu. Nah disitulah nanti pada saat guru itu masuk dengan segitiga restitusi ini bisa dibalikan lagi kepada keyakinan kelas. Ditanya dulu permasalahan seperti apa, dibalikan lagi kepada keyakinan kelas kita, bahwa keyakinan kelas kita harus bisa bergotong royong, harus bisa menjaga atau saling menghormati sesama lain. Nah biasanya dari itu semua nanti akan muncul, oh iya ya, ternyata sikap saya seperti ini berarti tidak menghormati si anak, gitu kan. Oh iya ya, berarti kerjasama antara tim juga harus ditingkatkan seperti itu. Jadi karena di sini segitiga restitusi itu diawali dengan menstabilkan identitas di paling bawah itu, menstabilkan identitas. Jadi distabilkan dulu si anak, emosinya distabilkan dulu, kemudian ditanya, kenapa sih gitu kan? Akhirnya muncul itu tadi, Pak si ini tidak mau kerja kelompok Pak, suruh datang saja tidak mau, memberikan sumbangsi pendapat pun tidak mau, presentasi juga tidak mau, ya gitu. Nah kemudian setelah itu ada validasi tindakan yang salah. Nah kalau seperti ini Mbak, kalau si anak ini tidak diterima oleh semua kelompok, mau seperti apa nih gitu. Muncul itu, ya Pak bodoh apa gitu. Bukannya saya nggak mau Pak, gitu. Dulu seperti itu. Kemudian sampai kepada menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas kamu seperti apa, gitu. Kalau seperti ini berarti nanti si anak akan tertinggal. Kasihan nggak kamu sama si anak? Ya kasihan Pak, tadi anaknya nggak kasihan sama kita, gitu. Tapi dengan cara representatif lagi, akhirnya ada satu kelompok yang mau pada waktu itu. Walaupun memang kenyataannya si anak ini memang betul-betul diam, bukan double ya, pokoknya jadi nggak mau speak up sama sekali, nggak mau ada kontribusi sama sekali gitu. Next Bu Ayu. Nah ini kita lihat penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan. Latar belakangnya adalah penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan pendidikan. Penerapan budaya positif ini bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter siswa yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Next. Tujuannya adalah menumbuhkan budaya positif, jelas di sini. Mengembangkan nilai-nilai positif pembelajaran Pancasila, kemudian melakukan kegiatan pembiasaan. Nah ini, jadi kalau budaya positif ini kita biasakan di dalam kelas, itu saya yakin akan tumbuh sendiri motivasi internal siswa. Kayak tadi dibalikan kalau seperti ini nanti si anak itu nggak mau Mbak sama kalian semua, kasihan nanti malah dikucilkan, gitu. Nanti malah anaknya nggak mau sekolah bagaimana, gitu. Akhirnya ada yang mau. Jadi kalau perempuan itu kan mainnya dengan perasaan gitu, bukan dengan logika. Kan kalau laki-laki logika, gitu ya. Kalau perempuan disentuh perasaannya sedikit saja sudah pada langsung berubah. Apalagi dengan yang merah-merah gitu ya. Kemudian tolok
kemudian apa lagi ya? Tolak apa tolak gitu ya? Kalau ini tolok. Yang betul adalah tolok ya. Iya, yang betul adalah tolak ukur. Terus ada apa lagi ya dulu ya? Nanti ada lagi istilahnya. Indikator keberhasilan rancangan tindakan. Di sini saya ingin guru menerapkan segitiga restitusi dan tersusunnya keyakinan kelas. Kemudian ada kesadaran. Nah ini, lagi-lagi saya mohon nantinya kepada Bapak Ibu guru semua untuk dapat memberikan sebuah kesadaran kepada siswa kita untuk terus meningkatkan nilai-nilai Pancasila. Ya, berperilaku disiplin, saling menghormati, ya, menciptakan ketertiban kelas. Karena apa? Di SMK kita itu sudah terbentuk, Bapak Ibu. Betul-betul sudah terbentuk. Gitu nggih. Ada guru yang misal tidak masuk ke dalam kelas ya, anaknya sudah mau belajar sendiri. Walaupun ada beberapa yang belum, tapi budaya ini harus kita tetap jaga. Gitu nggih. Yang belum kita dorong, kita motivasi untuk mau tertib, untuk mau disiplin. Gitu nggih. Next. Ini lini masa saya, seharusnya ada minta izin kepada kepala sekolah terlebih dahulu, kemudian berkolaborasi dengan Kombel, kemudian ini sekarang desiminasi, dan yang terakhir adalah menyusun laporan. Next. Dukungan yang saya butuhkan adalah dari kepala sekolah, rekan sejawat. Terima kasih Bapak Ibu guru semua sudah mendukung saya dalam masalah desiminasi. Kemudian ada modul ajar, ada sarana prasarana, dan terima kasih Bu Istina sudah memberikan sarana dan prasarana ini. Tepuk tangan untuk Bu Istina. Oke. Next Bu Ayu. Nah, di sini akan saya tampilkan video tentang penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ini ada kasus pertama. Henry kedapatan bermain HP pada saat pembelajaran Bu Septi. Kemudian Bu Septi melaporkan kejadian kepada saya sebagai wakil kelas. Contohnya gitu. Next, Bu Ayu. Nah, di sini mohon maaf ya. Jadi di sini saya panggil si Henry maju ke depan gitu ya. Kemudian MPLB 1. MPLB 2, sebelah MPLB 2, sorry. Ini Henry. Jadi di sini saya menerapkan segitiga restitusi, yaitu menanyakan dulu kenapa Henry bermain HP. Oh, ternyata dia itu gemar bermain game online ya gitu. Kemudian pada saat pembelajaran dia kedapatan bermain game gitu. Nah, kemudian saya validasi tindakan. Jadi saya tanya kalau tindakan seperti itu salah atau benar. Nah, si Henry menjawab salah gitu nih. Kenapa hal tersebut salah? Karena berbeda atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, yaitu bermain HP pada saat pembelajaran. Gitu nggih. Jadi seperti itu. Henry menyadari di sini bahwa bermain HP pada saat pembelajaran melanggar keyakinan kelas, yaitu disiplin. Upaya yang diberikan kepada saya adalah motivasi kepada si Henry dan peningkatan keyakinan kepada si Henry. Kemudian yang kedua, yuk. Nah, di sini ada Anggun yang marah-marah kepada Aulia sampai membentaknya karena enggan untuk piket kelas. Next. Nah, di sini saya panggil lagi si Anggun untuk memberikan klarifikasi, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Dengan cara itu tadi, kenapa sih kamu marah-marah? Oh, ternyata Aulia itu diomongin ngeyel, tidak mau piket, gitu. Pengennya langsung pulang. Kemudian saya validasi tindakan. Kamu sampai membentak seperti ini, itu benar apa tidak? Dia menjawab tidak benar, Pak. Kenapa? Karena melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya adalah saling menghormati. Jadi mungkin dengan cara yang lebih halus lagi, si Aulia malah justru mau untuk piket kelas seperti itu. Next, Bu Ayu. Nah, di sini refleksinya, Anggun menyadari bahwa tindakan marah-marah dengan nada tinggi membuatnya merasa bersalah dengan temannya. Anggun juga sadar hal tersebut melanggar keyakinan, yaitu menghormati teman. Seperti itu. Next. Sampai di akhir di sini Bapak Ibu ada refleksi kegiatan, yaitu ada pertanyaan, bagaimana perasaan Bapak Ibu guru semua setelah mengikuti desiminasi saya? Lebih paham. Lebih paham, alhamdulillah. Iya, jadi iya ada pencerahan ya, alhamdulillah. Jadi sekali lagi segitiga restitusi ini dapat digunakan oleh Bapak Ibu
pada saat ada masalah di kelas. Jadi tidak selalu harus dengan menggunakan nada tinggi, dengan kalimat-kalimat menghukum, tapi dengan kalimat-kalimat yang lebih representatif, dengan menggali dari segi kesadaran diri peserta didik, justru akan lebih timbul perasaan bahwa motivasi untuk mau memperbaiki itu jauh lebih gede lagi. Gitu, nggih. Nah, sampai di sini diseminasi yang saya berikan. Mohon maaf banyak sekali kekurangan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah mengikuti diseminasi saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Semoga lain kesempatan saya bisa memberikan pembelajaran lagi atau informasi-informasi yang lebih lagi di dalam kurikulum Merdeka. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kesulitan yang paling yang ngadepi bocah iki sing Kalau saya itu anak yang mendiam. anak yang pendiam. Justru anak yang mendiam, Bu. Alasannya Karena dia itu tidak mau, Bu. Tidak mau memberikan informasi kenapa dia diam, kenapa dia tidak bisa, kayak gitu. bocah dia pakai. Nah, selama ini yang saya lakukan, saya mencari tahu informasi ke teman-teman, ke guru lain, kenapa sih anak seperti itu, ya gitu. Oh, ternyata saya dapat informasi. Contohnya kayak di situ tadi si Ferry itu kan, itu anaknya itu pendiam banget. Pendiam bisa kan nggak apa-apa ya, tapi ini pendiam tapi nggak bisa, ya gitu kan. Tapi itu sebenarnya dari keluarga yang hangat loh. Iya. Jadi ibu bapaknya itu very gede kok. Oh itu anaknya dikunjungi ke rumahnya itu orangnya baik. Jadi maksudnya intro ya. Dan ada orang punya gitu, orang punya.